Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sembiring dengan NPM 173117060645014, Fakultas FTKI Prodi Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester kewirausahaan R07, yaitu BMC atau Business Model Canvas. Pertama kita akan menjelaskan BMC. Business Model Canvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Di sini BMC ini terdapat 9 elemen. Yang pertama itu customer segment. Customer segment merupakan menentukan segmen pelanggan mana saja yang akan menjadi target bisnis yang dijalankan. Umumnya bagian ini akan menjelaskan siapa saja pelanggan yang dianggap potensial dari produk. Elemen kedua yaitu value proposition, yaitu tentang nilai tambah yang membedakan bisnis kamu dengan bisnis lainnya. Biasanya nilai tambah yang dimaksud berupa solusi dan juga inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu channel. Channel merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan apa saja solusi dan inovasi yang perusahaan tawarkan untuk sampai ke pelanggan. Dengan menggunakan channel yang tepat dapat menyampaikan value proposition pada para customer segment. Yang keempat itu customer relationship. Jika sebelumnya tujuan elemen channel adalah untuk menjangkau orang-orang yang belum tahu produk kamu, maka customer relationship adalah kebalikannya. Sebagai pebisnis, kamu harus mengetahui bagaimana cara agar bisnis kalian terus dikenal oleh pelanggan. Yang kelima itu revenue streams. Revenue streams ini merupakan bagian yang paling vital, di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, ya untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Yang keenam itu adalah key activities. Key activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yang ketujuh itu ada key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen yang dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang kedelapan itu ada key partnerships. Pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjelaskan key activities. Hal ini bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan risiko bisnis. Yang kesembilan itu cost structure. Cost structure ini adalah menentukan biaya apa saja yang diperlukan guna menunjang keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, elemen cost structure ini dapat diisi berdasarkan isian yang ada pada kolom key activities, key resource, dan channel. Ya, tadi sudah saya jelaskan 9 elemen apa yang dimaksud dari 9 elemen tersebut. Di sini saya sudah ada bisnis model Canvas, yaitu Dekom atau Depo komputer, yaitu toko penjual alat-alat, software dan hardware kebutuhan komputer dan aksesorisnya. Di sini desainnya itu oleh saya Agung Sembiring. Pertama itu key partners. Tadi kan sudah jelaskan partners itu apa. Key partners saya itu distributor produk, sales produk, kurir ekspedisi, dan SDM. Terus yang kedua itu, elemen kedua itu yaitu key activities. Key activities saya untuk toko saya itu adalah membeli produk skala besar, memasarkan produk, dan mempunyai stok barang yang banyak. Nah, elemen ketiga ini yaitu key resource. Key resource saya untuk toko saya yaitu komputer dan internet, tenaga ahli, toko offline, dan toko online.
Dan elemen keempat itu value proposition, yaitu klaim garansi mudah, garansi resmi, harga terjangkau, kualitas terjamin, barang dijamin original. Di sini yang saya tonjolkan dari toko saya yaitu klaim garansi mudah sama garansi resmi. Yang kelima, elemen kelima itu customer relationship. Saya akan mengadakan giveaway, diskon di hari tertentu, mensponsori sebuah kegiatan yang berhubungan dengan komputer. Nah, di sini saya akan membuat channel itu di e-commerce, media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Customer segment untuk toko saya itu perkantoran, pelajar, dan mahasiswa, pengusaha warnet, dan creative planner. Nah, yang ke-8 itu cost struktur. Cost struktur itu pengeluaran untuk toko saya itu untuk gaji tenaga ahli, biaya pembelian produk, biaya sewa tempat, biaya pajak usaha, biaya kebutuhan bulanan toko. Di sini revenue stream saya yaitu penjualan kebutuhan hardware dan software komputer, terus jasa servis komputer dan laptop. Nah, di sini sekian dari saya untuk menjelaskan bisnis model keempat saya, yaitu Dekom atau Depok Komputer. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.